3 fakta menarik pertandingan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dalam laga penutup putaran keempat Liga Voli Korea 2024-2025. Super Big Match Red Sparks vs Pink Speeders dijadwalkan berlangsung di Chungmu Gymnasium, Kamis, 30 Januari 2025, pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Duel tim pemuncak klasemen melawan Red Sparks yang menghuni peringkat 3, diprediksi akan menyedot perhatian, baik dari volimania tanah air maupun negeri ginseng. Tim Megawati sangat ditunggu tren positif kemenangan beruntunnya berlanjut. Apalagi tim yang diperkuat Kim Yeon-kong, Kaya, kini menduduki ranking pertama di tabel klasemen Liga Voli Putri Korea. Jika berhasil membecundangi Pink Speeders, kuat peluang babak playoff Liga Voli Putri Korea 2024-2025 semakin memanas hingga putaran ke-6. Baik Red Sparks, Hyundai Hillstate, dan Pink Speeders sama-sama memiliki peluang untuk otomatis menembus laga final. Terlepas dari itu, berikut 3 fakta menarik jika Red Sparks berhasil mengalahkan Pink Speeders, yang dirangkum dari berbagai sumber. Laga ini bisa menjadi panggung Megawati Hangestri untuk memperkokoh posisinya sebagai kandidat kuat pemain terbaik alias MVP putaran keempat Liga Voli Korea 2024-2025. Sepanjang putaran keempat, Red Sparks menjadi satu-satunya tim yang hingga detik ini belum tersentuh hasil minor berupa kekalahan. Di sisi lain, Megawati juga konsisten menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Red Sparks, bersama Vanja Bukilic di setiap pertandingan. Red Sparks juga memiliki catatan statistik terbaik dalam 6 kategori, meliputi Attack Success Rate, Open Attack Success Rate, Time Difference Attack Success Rate, Time Difference Attack Success Rate, Blocking per set, dan Sub per set. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi meraih poin yang terbilang kecil dalam rekor pertemuan dengan Pink Speeders pada musim ini. Red Sparks akan bertemu dengan Pink Speeders pada putaran keempat Liga Voli Korea Selatan pada Kamis. Dalam 3 pertemuan sebelumnya, Red Sparks kalah 2 kali dan menang 1 kali melawan pemimpin klasemen Liga Voli Putri Korea tersebut. Kemenangan terjadi pada putaran ketiga yang berlangsung Desember 2024. Sementara 2 kekalahan dirasakan saat putaran pertama dan kedua. Megawati hanya mengoleksi 49 poin dari pertemuan melawan Pink Speeders. Jumlah ini tergolong minor karena pemain kelahiran Jember itu hanya bermain 2 kali menghadapi tim asal Incheon tersebut. Pemain timnas voli putri Indonesia itu absen pada laga melawan Pink Speeders di putaran kedua yang berlangsung November 2024. Megawati harus menepi dan tidak berjuang di lapangan bersama rekan-rekannya karena mengalami cedera paha. Sementara pada putaran pertama, Megawati menyumbang 29 poin ketika Red Sparks kalah 2-3 dari Pink Speeders. Sementara pada putaran ketiga, Megawati mengoleksi 20 poin saat anak asuh Ko Hye-jin menundukkan kubu yang diperkuat Ratu Voli Korea Kim Yeon-kyung dengan skor 3-1. Megawati saat ini secara total sudah mengemas 559 poin sepanjang musim 2024-2025. Jumlah 49 poin ketika melawan Pink Speeders merupakan catatan terendah pemain 25 tahun itu, sementara yang tertinggi adalah 120 poin ketika bertemu Hillstate. Pemain yang pernah berlaga di Liga Vietnam dan Thailand itu juga memiliki catatan di atas 100 poin saat bertemu GS Chalters 105, dan IBK Altos, 103. Sementara dalam laga bertemu Vipers, Megawati mencatatkan 98 poin. Keberadaan Megawati akan kembali menjadi faktor penting bagi Red Sparks saat menghadapi Pink Speeders pada laga terakhir putaran keempat. Kolaborasi pemain berjuluk Megatron dengan Yeom Hye-seon, Vanja Bukilic, Pyo Sung-ju, dan Park Eun-jin diprediksi bakal berdampak positif bagi Red Sparks yang sudah mengoleksi 13 kemenangan secara beruntun. Duel melawan Pink Speeders juga diprediksi bakal seru karena keberadaan pemain-pemain seperti Jang Yun-ju, Kim Soo-ji, dan Kim Da-eun yang piawai di kubu lawan. Peluang Pink Speeders menghentikan rekor gila Red Sparks bisa jadi terbuka jika menilik titik lemah Red Sparks dalam sejumlah pertandingan terakhir. Dari catatan statistik, Red Sparks menjadi tim paling ceroboh karena jumlah error atau kesalahan sendiri yang paling banyak.
Menurut data di laman Federasi Bola Voli Korea, KOVO, Red Sparks membuat 515 error dalam 23 laga, 94 set, yang sudah dijalani. Rata-rata 5,5 poin bagi lawan di setiap set. Adapun di laga terakhir kontra Gwangju Pepper Savings Ban, Red Sparks mencatatkan 21 error dalam kemenangan dengan skor 3-1. Rata-rata error Red Sparks berasal dari spike yang terlalu melebar dan servis yang gagal. Jumlah error Red Sparks ini tentu jadi alarm bagi Ko Hye-jin untuk segera menyadarkan anak didiknya agar tidak banyak membuang angka secara percuma. Error sebanyak itu sangat mungkin berpotensi jadi bumerang dan bisa jadi sasaran empuk oleh tim asuhan Marcelo Abodanza yang menjadi tim minim error ketiga sejauh ini. Salah satu faktor untuk meminimalisir error itu adalah bergantung pada performa dua penyerang utama Red Sparks, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit. Tidak dapat dipungkiri juga Mega dan Bukilit sering melakukan kesalahan sendiri. Bila dengan error banyak, dua Mega Bukilit masih mampu mendulang poin tinggi, bukankah Red Sparks akan lebih ganas jika mereka juga bermain lebih bersih? Di sisi lain, Ko Hye-jin masih menaruh harapan besar kepada dua amunisi utama Red Sparks itu dan percaya pada mereka. Bukilit bisa nyaman menerima bola yang datang kepadanya, kata Ko Hye-jin. Dia tidak mengatakan apapun kalau soal Receive. Receive dia cukup. Kami lebih banyak berbicara tentang serangan, blok, dan servis, tetapi kami tidak membahas tentang penerimaan bola. Itu sudah jadi kemampuannya Bukilit, tandas pelatih berusia 44 tahun itu. Adapun tentang Mega, Ko Hye-jin masih sangat bersyukur Red Sparks dulu memilih pevoli asal Jember, Jawa Timur, itu sebagai kuota khusus Asia. Mega benar-benar hebat. Dia memiliki rasa tanggung jawab dan bahkan tidak menunjukkannya ketika dia sedang mengalami kesulitan, kata Ko Hye-jin. Memilih Mega ke Red Sparks adalah salah satu keberuntungan terbesar dalam hidup saya, ujar pria berusia 44 tahun itu. Keberadaan setter Yeong Hye-seon, duet middle blocker Park Eun-jin dan Jung Ho-yang, Pyo Sung-ju selaku tandem Bukilit di outside hitter, serta libero Nohran, semuanya memiliki peran krusial dalam menyelamatkan bola-bola di situasi genting. Sementara itu, Daejeon Jugwanjang Red Sparks masih perlu meminimalisir error, meski punya kekuatan ofensif besar dari Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit. Apalagi, Pink Speeders bukan lawan enteng. Duel akbar di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 akan tersaji lagi saat Jungkwanjang Red Sparks melawan Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders di putaran 4. Pertemuan keempat Megawati dan kawan-kawan melawan Kim Yeon-kong CS. Musim ini dijadwalkan bergulir pada Jumat, 31 Januari 2025, pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Laga kedua tim diiringi tensi cukup panas. Ada gengsi yang mengakar dari kedua tim semenjak pertemuan di putaran ketiga. Bagi Red Sparks, laga melawan tim tersukses di era V-League itu akan menjawab tantangan apakah mereka mampu meneruskan rantai kemenangan beruntun menjadi 14 kali. Sedangkan bagi Pink Speeders, bertemu tim asuhan Ko Hye-jin lagi sama saja mendatangkan kesempatan untuk misi balas dendam. Red Sparks adalah tim pertama yang mengalahkan Pink Speeders musim ini dan tepat saat mereka menikmati momen 14 laga tak terkalahkan. Semenjak dikalahkan Red Sparks pula, Pink Speeders menjadi tim pesakitan karena kekalahan beruntun plus kehilangan pemain asing. Tutku Burcuyusgen karena cedera parah di akhir laga. Torehan menyakitkan Red Sparks itu kini berpotensi dibalas Pink Speeders dengan cara yang sama, saat skuad berjuluk Red Force memegang 13 kemenangan beruntun. Pink Speeders jelas terguncang dibanding awal musim karena rasio blok mereka menurun tajam setelah Tutku Burcuyusgen cedera. Namun, Kim Yeon-kong outside hitter terbaik dunia yang seperti garansi mutlak, masih tampil gemilang. Meski sudah berusia 36 tahun, ia menunjukkan performa konsisten dengan menempati posisi ke-6 dalam daftar top skor, 434 poin, dan rasio keberhasilan serangan sebesar 45,43%. Sulit melihatnya mencetak lebih dari 30 poin di setiap pertandingan seperti Mega, tetapi ia memimpin Pink Speeders dengan sukses menyerang di momen-momen krusial. Marta Matejko yang masuk setelah cedera Yusgen belum menunjukkan performa yang cukup untuk meringankan beban Kim Yeon-kong.
Liga Voli Korea pekan ini dibuka pertemuan antara Hwaseong IBK Altos versus Gimcheon Korea Expressway Highpass. Tim mantan Kapten Red Sparks, Lee So-young, itu sedang mengalami krisis seusai menelan 6 kekalahan beruntun. Berada di posisi keempat dengan 34 poin, 11 menang, 12 kalah. Tetapi selisih poin dengan posisi ketiga Red Sparks melebar menjadi 12 poin. Di sisi lain, hasil laga melawan Highpass pada putaran ketiga, 27 Desember 2024 adalah kemenangan terakhir. Kemenangan ini pasti mengecewakan. Mereka dengan ambisius menginvestasikan 3,3 miliar won di luar musim untuk merekrut outside hitter Lee So-young dan middle blocker Lee Ju-ah. Selain itu, IBK Altos juga mendatangkan anggota tim nasional Ukraina, Victoria Danchak dan setter Cina, Tian Sintong. Danchak melakukan tugasnya. Ia telah tampil dalam 23 pertandingan dan telah mencatat 603 poin dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 40,31%. Ia berada di peringkat pertama top skor. Namun, yang disesalkan pelatih Kim Ho-chol adalah absennya Lee So-young. Lee hanya bermain dalam 2 pertandingan sebagai starter karena cedera bahunya. Ia bermain di set pertama pertandingan guest starters pada 24 Desember, tetapi tidak bermain di set kedua. So-young seharusnya mencetak poin tetapi ia tidak mencetak poin sehingga memberi lawan banyak peluang, ujar pelatih Kim. Sementara itu, pertemuan antara Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders akan menjadi laga yang dinanti pada Liga Voli Korea pekan ini. Apalagi laga ini akan digelar selama musim liburan panjang sebanyak 2 kali. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan punya bekal 13 kemenangan beruntun menghadapi pemuncak klasemen saat ini. Red Sparks akan bentrok pada 30 Januari dan 2 Februari. Pertandingan pada 30 Januari adalah pertandingan terakhir dari putaran keempat dan akan diadakan di Daejeon Chunmoo Gymnasium, yang merupakan rumah tim berjulukan Red Force. Pertandingan pada 2 Februari adalah pertandingan pertama dari putaran kelima dan akan diadakan di Incheon Samsanwar Gymnasium yang merupakan markas Pink Speeders. Pink Speeders telah mempertahankan keunggulan di divisi putri sejak awal, memiliki 18 kemenangan, 5 kekalahan, dan 53 poin. Namun, tim paling menakutkan di divisi putri akhir-akhir ini adalah Red Sparks yang disebut media Kyunghyang telah melupakan kekalahan mereka. Red Sparks telah berada dalam 13 kemenangan beruntun sejak kontra Hwaseong IBK Altos pada 30 November 2024 dan pertandingan melawan Gwangju I-Pepper Savings Ban pada 26 Januari kemarin. Hasilnya, mereka memiliki 17 kemenangan, 6 kekalahan, dan 46 poin, yang membuat pertarungan untuk memimpin klasemen semakin panas. Pertandingan antara Red Sparks dan Pink Speeders menarik perhatian karena merupakan pertandingan langsung antara penyerang bintang kedua tim, Megawati dan Kim Yeon-koong. Megawati berada di posisi ketiga dalam daftar skor musim ini, 559 poin, dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 47,87%. Pebola voli asal Jember, Jawa Timur itu menunjukkan daya tembak yang luar biasa dengan rata-rata 26,9 poin per pertandingan selama kemenangan beruntun. Double Gun, Mega dan Vanja Bupilit menjadi beban terberat bagi tim yang berhadapan dengan Red Sparks. Pertama-tama Red Sparks akan menjamu Pink Speeders selaku pemuncak klasemen sementara pada 30 Agustus untuk laga terakhir putaran keempat. Kemudian skuad Red Force bertandang ke markas Pink Speeders pada 2 Februari lalu pulang ke Chunmoo Gymnasium lagi untuk meladeni Hyundai Hillstate pada 7 Februari. Alhasil, Ko Hee-jin tetap ingin mempersiapkan timnya dengan semangat rendah hati. Semua pertandingan adalah sama. Ini selalu tentang meraih 3 poin, kata sosok yang dijuluki Gorilla karena selebrasi menepuk-nepuk dada saat masih aktif bermain. Heungkuk Live bermain dengan baik di pertandingan terakhir. Mereka adalah tim nomor 1 dan memiliki Kim Yeon-koong, jadi kami akan mempersiapkan diri dengan kerendahan hati. Red Sparks dinanti rekor bersejarah apabila mampu melalui 3 laga berat ke depan dengan hasil selalu menang. Juara Liga Voli Korea 3 kali itu akan menjadi tim putri pertama yang pernah merasakan 16 kemenangan beruntun. Selain itu asa untuk menjadi juara musim reguler dan lolos langsung ke final juga makin terbuka.
Di sisa 13 pertandingan, Red Sparks hanya tertinggal 1 poin dari Hyundai Hillstatt di urutan kedua dan 7 poin dari tim Speeders di puncak klasemen.